Saudara sekalian, apakah saudara sudah menemukan keistimewaan atau keunggulan kekristenan dibanding dengan berbagai agama, filsafat, dan keyakinan lain? Apa keistimewaannya, saudara? Dan hendaknya kita memiliki nurani yang jujur, seakan-akan kita pengamat di luar semua agama, seakan-akan kita juga bukan orang Kristen, supaya kita dengan objektif melihat berbagai agama, keyakinan, dan filsafat yang ada di dunia ini, yang dikenakan dalam hidup banyak orang di sekitar kita. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya melakukan hal itu. Walaupun mungkin objektivitasnya bisa atau masih diragukan, tetapi saya berusaha untuk seobjektif mungkin. Dan kemudian saya menemukan keunggulan kekristenan yang membuat saya betul-betul takjub. Kalau mau jujur, saudaraku sekalian, pencarian itu atau perburuan itu diawali kekecewaan, saudara. Saya ada di tengah-tengah perguruan sekolah tinggi teologi. Saya di tengah-tengah para pendeta, dan saya juga pejabat pendeta, dan saya juga mendapat tempat untuk mewakili pendeta dalam satu jabatan tertentu, mewakili pendeta-pendeta di Jakarta dalam jabatan tertentu di sinode di mana saya bernaung. Dimulai dari kekecewaan. Tidak perlu saya ungkapkan kasus yang terjadi sehingga saya begitu kecewa. Kekecewaan yang sebenarnya juga berunsur kemarahan. Dan kalau jujur juga bisa sampai mendekati kepahitan. Dari hal itu saya mulai bertanya, apakah begini kekristenan yang benar itu? Lalu mulai ada satu suara yang kuat di dalam hati saya. Pasti kekristenan tidak demikian. Pasti kekristenan lebih dari ini. Perburuan atau pencarian saya kemudian membuat saya mengamati berbagai aliran agama dan keyakinan. Baik saya membaca buku atau media lain. Sementara itu juga saya menggali Alkitab dalam satu suasana frustasi, ya. Walaupun itu terpendam, tapi saya mencari kebenaran. Dan Tuhan mulai menyingkapkan banyak hal-hal baru yang tidak atau belum saya pahami sebelumnya. Saya coba bandingkan, saudaraku sekalian. Dan saya harus jujur mengatakan kepada saudara, tidak berlebihan. Di luar kekristenan itu ada, atau bisa dikatakan tidak sedikit, ajaran-ajaran yang bisa dikatakan baik, atau sangat baik. Khutbah-khutbah para rohaniwan dan tokoh-tokoh mereka pun tidak berbeda jauh dengan pendeta-pendeta berkhutbah. Apakah soal moral, apakah soal amal, apakah soal dunia yang akan datang atau akhirat, tidak beda jauh. Bahkan kadang-kadang saya temukan satu hal yang ironi, saudaraku. Dari input, masukan sana sini, saudara. Ada rohaniwan-rohaniwan non-Kristen yang mengajarkan mencintai Allahnya, mengajarkan fokus pada akhirat. Tapi malah ada pendeta-pendeta Kristen yang orientasi berpikirnya itu pada perkara-perkara dunia. Ini ironis. Itu duniawi, saudara. Ini ironis. Dan kalau saudara jujur membandingkan sekilas, itu tidak beda jauh. Tidak beda jauh. Dan kalau orang tidak menggali Injil dengan benar,
menurut saya dia tidak bisa membedakan dan tidak bisa menemukan keunggulan kekristenan yang sesungguhnya. Saya tidak menasihati saudara untuk fanatik buta. Jelek baik agamaku, itu fanatik buta. Apalagi kalau dari kecil sudah menjadi Kristen ya saudara, itu fanatik buta. Fanatik buta. Tidak memiliki landasan yang cukup untuk mengatakan agamaku benar. Dalam hal ini kekristenan, agama Kristenku benar, tanpa ada landasan. Jadi hanya sebuah fanatisme, dan fanatisme seperti itu fanatisme buta. Fanatisme buta, saudara. Fanatisme buta. Baik buruk agamaku, salah benar konyol lagi nih agamaku, lebih konyol lagi. Tapi kalau salah benar kayaknya enggak sih. Tapi baik buruk agamaku. Dan inilah saudaraku fanatisme yang dimiliki oleh banyak agama. Sampai kemudian mata mereka tertutup terhadap kebenaran dari pihak lain. Dan ini sebenarnya cara antikris membungkam nurani, membungkam pikiran, sehingga saudaraku orang terkunci ya, di lock di satu keyakinan dalam fanatisme buta, di lock dalam satu agama dengan fanatisme buta, dengan fanatisme buta. Itu nanti dalam perkembangannya saudara bisa menemukan gejala-gejala ini, misalnya ya, kalau di kekristenan itu ya, gejala-gejala ini, gejala-gejalanya ini saudara, bahwa mencoba untuk membuktikan bahwa Allahnya itu benar melalui kekuatan. Kekuatan Allah, kalau kurang kuat kekuatan fisiknya, dibela itu Allahnya, disubsidi. Untuk membela bahwa agamaku benar, itu membuktikannya dengan kuasa. Bikin kesaksian sebanyak-banyaknya. Bahkan hal-hal yang sebenarnya harus diakui sebagai kebetulan. Oh ini mujizat. Jidat anak, ada jidat anak ya. Itu ada kayak tulisan Yesus gitu. Wah lihat hebatnya Tuhan yang Maha Kuasa. Ada tulisan Yesus di jidat anak. Nanti ada awan, gambar wajah Yesus, foto jebret. Gitu. Ini keagungan Allah yang luar biasa. Gitu. Lihat, apa saja mau dibuat verifikasi, pembuktian bahwa Allahnya benar. Kalau kurang kuat, kalap dia, pakai fisik. Pakai fisik. Itu lihat, fanatisme buta itu begitu saudara. Lebih sedih lagi nih, atau lebih konyol lagi ciri yang lain. Mau dengar saudara? Allah itu seperti gila hormat. Kamu di pihakku ya, kira-kira dikesankan begitu. Kamu di pihakku ya, kamu menyembah-nyembah aku ya, kamu memuji-muji aku ya. Aku Allah Maha Besar, aku Allah yang baik. Padahal besarnya Allah itu apa juga landasannya belum jelas. Baiknya Allah juga apa landasannya tidak jelas. Nah lihat orang-orang Kristen yang tidak memiliki pengetahuan keunggulan dalam Tuhan Yesus. Sebab kalau yang mau ditonjolkan itu kekuatan atau kekuasaannya saudara, 350 tahun orang-orang Kristen teraniaya, Tuhan seperti tidak berdaya sama sekali. Saudara lihat, kalau orang-orang beragama, badannya sehat, ini Tuhan. Rezekinya lancar, ini karena Tuhan. Ya kan? Apalagi? Anaknya lulus, karena Tuhan. Bukan saya menyangkal Tuhan berkarya loh. Anda pernah kepikir nggak gimana dengan yang miskin? Karena Tuhan? Enggak, dijawab dengan sederhana, takdir. Konyol nggak? Lihat, gobloknya manusia. Tahu maksud saya? Allah yang benar itu nggak konyol begitu. Makanya kita harus mengerti kebenaran di mana keunggulan kekristenan. Umatmu memuji Tuhan, gitu ya. Umatmu menyembah. Jangan kemudian mengesankan Allah itu gila hormat atau senang-senang dipuji. Nah nanti kalau sudah mengerti kekristenan yang benar, jantungmu yang berdetak, nadimu yang berdenyut, nafas hidupmu itulah pujian. Bukan suaramu, bukan liturgi, bukan seremonial.
Sama sekali bukan itu. Nah, kalau kita pertemuan bersama ini, bolehlah kita nyanyi. Tapi nyanyian saudara menjadi pelecehan kepada Tuhan kalau saudara tidak mengalami Tuhan. Nah, kan kekristenan sudah melembaga jadi agama tuh. Halo? Sehingga hal begini ini sudah nggak wajar. Ya udah, kita nyanyi aja, lagunya apa ya, disiapin nyanyi. Nah. Kadang-kadang apa yang kita nyanyikan tuh nggak sinkron dengan hidup tiap hari loh. Jauh sinkronnya. Jauh sinkronnya. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia, gitu ya. Betul, jalan sama Tuhan. Nggak sinkron. Lalu Allah mau dipuji-puji, ya. Yang sukses karir, yang hartanya banyak, syukur Tuhan memberkati. Tubuhnya sehat, ekonominya baik, sukses karir, dan lain sebagainya. Oh, syukur, karena Tuhan yang memberkati. Nah, yang itu, yang miskin susah begitu, itu mah takdir. Ngerti nggak? Kebodohannya luar biasa itu. Kalau nggak dikupas sedikit nggak ketahuan bodohnya. Ini saya kupas nih. Ini saya kupas. Ini saya baru memberikan contoh-contoh loh, belum menggali per item loh, saudara. Belum menggali per item. Tuhan disanjung-sanjung dengan pujian, penyembahan, seolah-olah Tuhan itu senang. Nggak begitu Tuhan itu. Tuhan yang begitu Tuhan kampungan. Kalau bangsa Israel, mereka memuji-muji Tuhan, oke. Kenapa? Karena mereka melihat kehadiran Allah secara real di bait Allah. Allah hadir dalam bentuk asap uap, asap kemuliaan. Mereka lihat Kolosum terbelah. Mereka perang dengan tabut perjanjian, musuh kalah. Physically mereka melihat. Lalu mereka bilang, wah Allah itu baik, dahsyat, luar biasa. Betul nggak? Nah, sekarang seorang Kristen, dahsyat, di mana dahsyatnya? Kan kalau orang Israel, ini kan agama nih. Israel itu agama. Israel itu agama nih, saudaraku. Ya, ada tempat-tempat kudus, tempat yang kurang kudus gitu. Kalau di bait Allah itu kudus gitu. Tuhan membawa dirinya begitu rupa untuk orang-orang primitif dengan otak primitif, dengan pengertian yang primitif atau pengertian yang bodoh. Agama nih. Ya, bangsa Israel itu begitu kan. Ada tempat yang kudus, ada tempat yang tidak kudus. Ada jam-jam tertentu di mana Allah Bapa bisa ditemui. Ada jam-jam yang bukan prime time. Ngerti nggak? Physically, semua physically, betul? Mereka harus berkiblat ke Yerusalem kalau berdoa. Itu orang Israel begitu. Nanti kalau hidupnya orang percaya, oh udah nggak begitu. Dalam roh dan kebenaran. Tubuhmu bait Roh Kudus. Wah itu, waduh, pengertiannya juga harus mulai dibedah. Dan Anda bersiap terus untuk mengerti kebenaran yang murni. Bagaimana hidup kekristenan itu. Orang Israel itu pola berpikir agamaninya begitu. Mereka menari-nari di hadapan Tuhan. Nari beneran. Dan pakai tari-tarian model atau ala Israel waktu itu. Mereka menari-nari waktu Laut Kolosum terbelah. Gitu, saudara. Mereka menari-nari depan tabut Allah. Tabutnya ada. Betul-betul depan tabut. Betul nggak? Nah, sekarang kita depan siapa? Depan Allah. Oke. Allahnya di mana? Ya di sini di mana? Oke, saya mesti terima oke. Engkau lihat secara physically? Enggak. Lalu orang Israel lihat kedahsyatan Allah, mereka memuji-muji Allah, dahsyat luar biasa, nggak ada duanya. Orang Kristen dilempari batu gimana? Oh, luar biasa, ceprot-ceprot. Nangkep maksudnya? Kekristenan itu different, very different. Coba amati saudaraku. Filsafat, pandangan-pandangan agama itu bagus bener, nggak percaya, bener bagus. Lalu di mana unggulnya orang Kristen? Itu belum, kalau kita kejahatan ada pembicara yang tidak pernah belajar, bahasanya pelepotan, dasar nalarnya ngawur. Wah udah kita malu deh. Itu suka muncul juga di televisi itu. Ya begini muncul. Begitu orang agama lain, aduh tutur katanya bagus, sistematika bahasa bagus. Ya,
Kita bukan soal tutur kata ya, bukan soal sistematika, gramatika, bahasa. Tapi dari situ sudah minus, saudara. Belum isinya yang tidak karu-karuan, saudara. Belum sembuh, aku sembuh. Udah sembuh ya? Belum sembuh. Yang orang lihatnya, ya ilah, ini orang benar-benar memalukan. Nah, dan yang paling membedakan. Siap dengar? Siap dengar? Yang paling membedakan. Orang beragama itu mau memanfaatkan Tuhan. Entah terang-terangan, entah terselubung, entah langsung, entah nggak langsung memanfaatkan Tuhan. Diberkati, supaya dilindungi, supaya dijaga, oke? Tapi kekristenan, saudara, dimanfaatkan Tuhan. Melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Kehilangan hidup. Kehilangan nyawa. Yang ini agak sulit disamakan, agak sulit, saudaraku. Agak sulit sama, tetapi ada juga yang mirip-mirip. Karena dalam agama lain juga saudara akan menemukan ada orang-orang yang membela agamanya dengan mempertaruhkan nyawa dan hidupnya. Ada, mirip, ada. Tapi isinya sama enggak? Ya. Jangan kemasannya sama, isinya beda. Tapi yang ini sedikit, saudara. Sedikit. Dan kalau Anda menemukan ada orang-orang beragama yang membela Allahnya dengan mempertaruhkan apapun yang ada padanya, biasanya ada errornya, saudara. Ada errornya. Tapi kekristenan tidak boleh ada errornya. Pasti tidak error. Artinya nggak ada yang dikorbankan. Pasti indah. Nah, kalau agama-agama pada umumnya, saudaraku, itu memanfaatkan Tuhan. Tapi kalau kekristenan dimanfaatkan Tuhan. Ketika tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, 1 Korintus pasal 6 ya, 19-20. Berarti hidup kita sepenuhnya dikuasai, dimiliki oleh Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 19-20 dibaca dulu, saudara. Sebelum dibaca, saya mau tegaskan, Anda mengerti yang saya katakan? Anda bisa paham? Sangat berbeda. Sangat berbeda kekristenan itu. Nanti dalam ritualnya, seremonialnya, liturginya harus berbeda. Nah, orang Kristen itu mau menyamakan dengan orang Israel. Beda. Kalau cara beragamanya orang Israel, Anda akan temukan agama-agama di dunia sekarang. Mirip Israel. Menyembah Tuhannya, kurban-kurbannya, mirip Israel. Kita beda. Cuman kita kan mau bawa diri sebaik-baiknya, saudara. Misalnya kalau kebaktian nanti, satu lagu aja misalnya. Ya, minum kopi, minum teh, makan kue, terus udah selesai, ya nyanyi satu lagu, terus khutbah. Bisa saja. Atau datang langsung duduk, udah firman satu, amin, pulang, nggak pakai nyanyian, bisa aja. Tapi karena kita sudah terpaku dengan liturgi dan kita juga tidak mau yang boten-boten. Tapi sebenarnya saya sedang mengarahkan pendengar jemaat untuk tidak terpola dengan pola agama ini. Yang penting sikap hidupmu setiap hari. Kalau saudara, nanti kita belajar ya, tubuhmu bait Roh Kudus, Anda mesti ketemu dengan Tuhan tiap hari, betul? Roh Kudus itu Allah, betul? Tapi Anda nggak ketemu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tenang aja kan? Karena ditopang oleh liturgi. Tahu liturgi? Ditopang oleh cara-cara lain. Nah, kalau orang Israel begitu maklum, karena mereka memang belum menerima karunia Roh Kudus dalam diri mereka. Kalau kita nggak boleh. Temukan Tuhan dalam dirimu. Berdialoglah dengan Tuhan di dalam dirimu. Dan orang yang berdialog dengan Tuhan itu pasti karakternya berbeda dengan orang yang tidak berdialog dengan Tuhan. Pasti ada impartasi spirit. Ada transfer spirit. Karakternya pasti bagus. Itu prosesnya pasti ada. Tapi hal ini ditelan oleh teologi. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Tuh lihat. Ngawur, saudara. Wah, yang punya teologi itu
secara tidak benar, saya juga percaya diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi kalau orang selamat, perbuatannya pasti baik, pasti sempurna malah. Jadi kalau you berantakan, you mungkin belum selamat, dan bisa dipastikan kalau nggak bertumbuh, Anda nggak selamat. Anda nggak selamat. Selamat itu apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Proses dikembalikan ke rancangan semula itu jadi pilar utama. Yang lain tidak penting. Setuju? Kalau Anda mendengar berita Injil, ada kan? Memberitakan Injil. Tahu nggak selama ini konsepnya apa? Khotbah. Terimalah Yesus. Dengan berbagai kesaksian yang ajaib-ajaib itu, terus mari maju dan terimalah Yesus. Memberitakan Injil itu mengajarkan kebenaran. Mari saya buktikan. Tuhan pergi jadikan semua bangsa. Bagaimana menjadikan semua bangsa murid? Merubah mindset. Bagaimana berubah mindset? Sebanyak-banyaknya kebenaran dimasukkan. Yesus juru selamat, itu cuma judul. Isinya gimana? Juru selamat itu apa? Selamat yang bagaimana? Semakin saya memperhatikan agama-agama pada umumnya, semakin saya melihat keunggulan Kristen. Dan makin saya menemukan keunggulan Kristen, saya makin dibuat keluar dari pakem, rel, atau kebiasaan yang ada ini. Dalam tanda kutip kayak makin liar gitu. Tapi memang begitu. Kebaktian mesti hari Minggu, mesti nyanyi dulu, gitu kan? Kalau hari lain gimana? Kalau nggak pakai liturgi gimana? Mestinya nggak apa-apa. Mestinya nggak masalah. Yang penting hidup Anda tiap hari benar. Lalu timbul juga kekhawatiran di hati saya. Siapa yang menerima Kristen model begini? Kita dianggap bidat, sekte, dianggap ajaran sesat. Tapi kalau dia sering dengar khotbah saya, nggak bisa ngomong begitu. Yang nggak pernah dengar aja, sekali dengar, gila itu pendeta, liberal banget. Duduk manis dulu, cuci dulu pikiranmu, baru kau nyambung. Sebab kebenaran digantikan dengan liturgi, dengan cara-cara keberagamaan itu loh. Bahkan yang Anda pikir baik, padahal nggak baik loh. Buktinya apa? Pengen tahu? Kita bangun menara doa, gitu ya. Dia pikir kayak Daud bikin itu. Orang-orang tertentu yang menaikkan rupa. Bukan nggak boleh bikin menara doa. Saya mau tanya isinya apa? Ya kita berdoa. Doanya apa? Ya tanya dong. Supaya bangsa negara dipulihkan. Caranya gimana? Doa saja? Tuhan tidak punya hakikat begitu. Kalau you mau merubah negeri ini, you berubah. You ngerti nggak Eropa diubah 350 tahun? Itu darahnya penginjil nggak terkira. Mungkin juga ribuan atau ratusan ribu liter darah. Supaya negara yang dipulihkan. Yang sudah nyolong lalu aman? Yang nebang hutan lalu, yang punya hutan siapa, yang nebang siapa? Terus aman? Nggak bisa. Tuhan tidak bisa diam yang begitu. Ayo, mau doa apa saya mau nanya? Sekarang nanya, doa itu apa? Coba, doa itu dulu apa? Doa bukan permintaan, dialog. Gimana you bisa dialog? Punya pemahaman yang benar mengenai Allah. Betul? You bisa nyambung. Tapi saudara, saya nggak cukup menjelaskan ini. Satu kali nanti akan saya soroti per item. Jadi nggak boleh Pak bikin menara doa. Boleh. Saya bukan nggak setuju Anda berdoa di menara doa. Isinya dulu apa? Doa itu apa dulu? Saya mesti ngerti. You doa di ruang doa, tapi you tiap hari jalannya berdialog. Salah. Dia di dalam diri kita yang anytime you mesti dialog. Memang ada waktu khusus untuk itu. Ya. Tapi jangan mencoba you meratap kepada Tuhan tanpa pimpinan Roh Kudus loh. Nggak bisa loh. Tuhan nggak bisa diatur loh. Amin. Kemarin saya khotbah soal keset Allah yang setia. Allah tidak pernah setia kepada siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Kaget. Kok gitu Pak? Kepada kita yang mana? Kamu yang mengabdi kepada Tuhan. Kamu yang jadi anak Tuhan. Kamu yang peduli pekerjaannya. Allah setia kepadamu. Tapi kalau kamu tidak mengabdi, tidak melayani Tuhan, kamu hidup di dirimu sendiri, Allah setia kepadamu. Jadi kacung kampretmu, enggak. Amin. Kamu jadi anak Tuhan. Kamu mau mengabdi kepada Tuhan, kamu mau melayani Tuhan, Allah setia kepadamu. Allah itu setia pada dirinya sendiri, tahu? Kecuali Anda jadi bagian diri Allah, baru Allah setia. Maka Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kepada siapa?
Yang melayani. Oh Tuhan beserta kita, kita siapa? Disertai Tuhan kamu? Iya. Apa kamu menyertai pekerjaan Tuhan? Enggak akan disertai. Anak setan gak bisa disertai. Kalau you anak Tuhan, you peduli pekerjaannya, you mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik, Anda juga enggak perlu berdoa, lindungi aku Tuhan, berarti you gak percaya. Enggak perlu harap pertolongan Tuhan, orang yang berharap itu masih ragu-ragu. Percaya. Karena you anak, you percaya dilindungi, enggak usah harap. Nah ini kan bahasa-bahasa begini, bahasa untuk orang-orang Kristen yang mau dewasa, saudaraku. Dan tidak bisa nyambung kalau ketemu yang belum dewasa. Kalau saudara mendengar terus khotbah saya, nanti akan menemukan deh keunggulan kekristenan itu di mana. Anda kehilangan hidup. Anda nggak akan memanfaatkan Tuhan. Anda dimanfaatkan. Tapi untuk tingkat ini ya Anda belajar terus, belajar dulu, belajar panjang. Ya Pak, kami sedang proses memang. Umurmu berapa sekarang? Proses terus. Keburu mati masih proses. Hah? Nggak bisa, Anda harus bertumbuh dengan benar. Lihat usia saudara hari ini berapa. Bahkan kalau sekarang kita ini melayani Tuhan, memberikan uang kita nggak boleh loh merasa memberi. Emang semua milik Tuhan. Dan kalau kita boleh berbuat begitu, anugerah. Sebab harta yang sesungguhnya itu kebenaran, dan kita akan memiliki apa yang menjadi milik kita yang sesungguhnya nanti di kerajaan Tuhan, bukan sekarang. Dan kita nggak merasa loh hebat bagaimana. Apalagi kalau orang berkata, saya mau nyumbang apaan? Benci saya. Tindakan itu ngawur. Nyumbang apa? Nggak usah buat apa-apa untuk Tuhan. Pakai asalan nyumbang. Miskin banget. Dan tentu makin hari saya makin nekat gak punya gereja, nekat gak punya aset. Daripada saya punya, itu hasil sumbangan-sumbangan. Hina sekali. Mendingan gak punya gedung, mendingan gak punya aset. Daripada punya aset itu sumbangan-sumbangan. Gak perlu. Saya tidak mendidik orang itu. Anda bisa mengerti itu? Sudah lihat ya, Tuhan pasti selalu buka jalan. Kalaupun tidak, gak apa-apa. Biasanya selalu. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Lihat keistimewaan kekristenan itu luar biasa. Dari segi hukum saja, agama Kristen tidak kenal hukum syariat. Ngawur dong Pak. Yang ngawur, yang nggak ngawur, enggak. Yang ngawur gimana Pak? Yang ngawur itu orang yang tidak mengalami pembaharuan pikiran. Yang nggak ngawur itu yang mengalami pembaharuan pikiran, sehingga mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dia berpikir seperti Allah Bapa loh. Hebat. Dia diperlakukan tidak adil, teraniaya, tidak masalah. Anak Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang kerajaannya belum dinyatakan secara fisik, tidak apa-apa. Nanti akan dinyatakan, dan orang-orang yang jadi anak-anak Allah. Sekarang tidak apa-apa. Diperlakukan tidak adil, tidak punya apa-apa, dihina, tidak masalah. Orang lain secara finansial punya, dia tidak punya, tidak masalah. Ada masih bersama saya? Tidak masalah. Kalau Anda pegawai negeri, biarpun orang punya mobil, Anda masih naik motor, tidak masalah. Orang rumahnya bagus-bagus, Anda masih rumah kecil, tidak masalah. Tidak problem. Anda tidak akan korupsi. Kenapa orang sampai korupsi? Karena standar hidupnya ditentukan oleh lingkungannya. Kalau orang punya ini, dia juga pengen punya ini. Itu mobil yang saya kendarai, itu bukan mobil kolektor ya. Mestinya saya disediakan mobil. Mobil yang saya pakai bukan untuk jalan-jalan ke night club. Tidak pernah saya. Tidak jalan-jalan. Semua saya pakai untuk pelayanan bro. Semua besok datang. Bukan untuk saya pribadi. Mesti gereja menyediakan. Itu pun saya tidak menuntut gereja menyediakan. Aneh Pak. Emang aneh. Suka-suka saya. Kalau nanti saya butuh, saya nggak punya, saya bilang belikan mobil. Sekarang saya masih punya, saya beli sendiri. Coba kalau saya hitungan, nggak usah beli, suruh beliin. Orang saya yang saya pakai semua untuk pelayanan kok. Lagi pula ngerti nggak? Ini gereja di mana saya gembala sidang. Ibarat perusahaan saya pemiliknya, tahu? Orang pemilik perusahaan aja dia suruh staffnya beliin mobil untuk saya, bisa begitu? Nah. Semua juga milik Tuhan. Amin.
Kita harus jagai semua dengan baik. Kita sudah gak pernah lagi loh berdoa gini, Tuhan berkati aku ya, usahaku, tak pernah lagi. Cukupi kebutuhanku, tidak pernah lagi. Lindungi aku Tuhan, pesawat jangan sampai ada apa-apa. Jaga malam biasa mau tidur, ronda kali. Tidak pernah lagi. Hidupku milikmu. Baca sekarang 1 Korintus 6 19 sampai 20. ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Terus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Waduh, nanti kalau saya khotbah soal perpuluhan saya sebutkan ini akan jadi bahan percakapan khusus ini. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu ya, rahasia persepuluhan. Apa sih apanya? Saya kasih tahu. Luar biasa. Mengagumkan firman itu. Intinya persepuluhan itu malah membangun konstruksi berpikir yang salah. Itu aja intinya. Nggak usah pakai hitung-hitungan sama Tuhan ya. Tapi Pak, kita kan berhikmat. Justru kamu harus berhikmat Allah. Bukan berhikmat pakai angka persentase. Pak, kalau begitu gereja bisa nggak punya duit. Dari dulunya gereja juga nggak punya duit, tahu nggak lo? Lo belajar gereja mana coba? Dari mulanya gereja nggak punya duit. Dari mulanya gereja nggak punya duit. Gereja mula-mula itu nggak punya duit. Lo ikutin gereja siapa? Uang nggak boleh sayang-sayang. Kalau untuk misi keluarin, habisin. Nanti isi lagi, habisin. Tetapi tentu harus bijak, nggak boleh sembarangan. Tapi jangan takut, nanti kosong gimana? Dari sononya juga gereja nggak punya duit. Sekarang kalau punya nggak boleh simpen-simpen, apalagi ikut saham ini, taruh saham itu, nggak boleh. Uang nggak boleh buat bisnis. Uang gereja tidak boleh buat bisnis. Awas loh, diketok Tuhan mampus kamu. Gereja harus berani zero balance. Uang masuk, uang keluar. Orang-orang digarap. Akhirnya uang Tuhan dititipin ke orang-orang ini. Ngerti nggak saudara? Begitu Anda dewasa, saya berkata kita mau beli gedung harga 100 miliar. Ada yang jual rumah 2. Itu baru bisa. Tapi dengan tulus. Itu baru kisah Rasul pasal 2. Betul nggak? Tapi sekarang Anda belum. Dan saya juga nggak dipercayai. Anda jangan tanya gini, Pak bisa bantu apa? Saya nggak akan bilang. Itu bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan yang baik ini, udah tahu apa bagianmu. Emang semua milik Tuhan. Pak, saya bisa bantu apa? Tidak ada. Tidak ada. Sungguh sebelum tidak ada. Bukan bagianmu. Tapi kalau orang bilang, Pak, saya mau mempersembahkan ini. Bapak arahkan. Saya kasih tahu. Buat begini, buat begitu. Bukan buat saya. Persepuluhan itu bisa merusak konstruksi berpikir. Yang penting manusianya dibenarkan. Kamu bukan milik kamu sendiri kok. Tidak ada itu yang namanya kita mau kasih amal. Kekristenan nggak mengenal amal, nggak kenal zakat. Hidupmu sepenuhnya itu zakat. Seluruh hidupmu. Cuman harus cerdas kepada siapa kamu mesti memberi diri. Amin. Itu masalahnya. Bukan sekian persen. Itu aturannya orang Israel. Orang Yahudi mengenal zakat, mengenal bantuan untuk orang miskin. Sekian persen. Anda nggak perlu. Komando Tuhan. Mau ngasih, nggak ngasih, nggak apa-apa. Suka-suka Tuhan. Dengan pengertian bahwa everything you have belongs to God. Semua yang kau miliki milik Tuhan. Waduh, liar banget Pak. Oh, ini malah tertib. Karena Roh Kudus yang pimpin saudara. Sekarang kalau perpuluhan misalnya saudara. Berani bagaimana you bisa bilang 10%? 10% gaji. Nanti kalau ada insentif, kalau diajak makan orang, ditraktir, gimana motongnya? Dan saya kasih tahu ya, bahwa perpuluhan itu dari ternak dan pertanian. Sedangkan untuk yang jual jasa, tidak jelas, tidak ada di Alkitab. Kenapa sih pertanian peternakan? Ya karena 12 suku, yang satu nggak ada bagian. Yang dapat bagian mengelola tanah itu bagi yang nggak ada bagian. Agama itu begitu tuh modelnya. Kekristenan nggak begitu. Pernik-pernik yang jelimet gitu. Nggak ada begitu. Segenap hidupmu milik Tuhan. Jelimetnya di batiniah, bukan di aturan. Amin. Jangan menggantikan jelimet batiniah, mesti digarap kan, yang jelimet ini dengan aturan.
Aturan mah nggak usah berjelimet. Yang jelimet itu batin. Uraikan batinmu, murnikan batinmu, engkau menemukan kebenaran. Teruskan. Ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oleh sebab itu Injil Matius pasal 10 yang saya kemukakan minggu lalu, saya singgung. Matius 10 ayat 39. Orang harus kehilangan milik. Menjadi Kristen berarti kehilangan milik. Harga diri, kehormatan, mau seneng, nggak bisa lagi. Jadi nggak seneng dong Pak. Tuhan akan pimpin hidupmu. Roh Kudus nggak melarang sudah jalan-jalan pada waktu yang tepat dengan jumlah biaya yang tepat. Betul? Misalnya Anda punya uang, misalnya 1 miliar. Anda bawa keluarga ke Eropa naik pesawat first class, habis 600 jutaan. Nggak bijaksana. Paham nggak saudara? Ngerti itu? Ya, bukan nggak boleh. Roh Kudus akan pimpin. Anda punya uang 10 juta. Jalan-jalan, ya udah ke Ancol aja. Wah, saya mau ke Surabaya, pesawatnya mahal. Perlu pakai hikmat. Boleh senang, bukan nggak boleh. Semua pada tempatnya dan proper. Dan orang jadi bijaksana. Amin. Surabaya dengan Ancol nggak beda. Yang penting di sini, saudara. Betul nggak, saudara? Bahkan di rumah pun juga happy. Anda ke Surabaya mau ngapain sih? Paling jembatan apa itu? Yang dicolongin itunya. Skrupnya disuriin itu. Suramadu. Suramadu. Ya udah nggak usah ke sana, di sini saja. Saya ketemu teman dari Adelaide. Kita ketemu hari Rabu malam. Habis PA di Pluit. Dosen. Terus dia berkata, saya tanya, Adelaide bagus nggak? Oh bagus. Tapi ya biasalah. Begitulah pada umumnya. Yang bagus New Zealand. Pernah nggak ke sana? Saya bilang saya belum pernah. Fotonya. Seneng lihat fotonya. Udah lihat fotonya udah seneng. Saya beli gambar asli, tapi bukan bajakan. CD. Satu kali saya pakai LCD, diam-diam di kamar nggak ada orang. Saya keluarkan, saya foto di situ. Saya menikmati pemandangan. Ih bagus. Muncul lagi. Dari laptop kayak itu LCD. Saya wisata sendiri. Nggak ada orang tahu saya sedang wisata di kamar. Saya keluarin begitu. Saya nikmati itu. Memang kayaknya itu jiwa saya di suasana lain gitu. Setelah saya matiin, saya keluar kamar, kok beda bener gitu. Itu pun happy saya. Itu pun saya sudah happy. Saya sudah happy. Saya kasih tahu ya, nanti di langit baru bumi baru, kita bukan hanya bisa jalan-jalan Jakarta Surabaya antar planet. Anda ketawa kan? Saya serius padahal. Itu jauh lebih indah. Cuma nunggu 30-40 tahun lagi. Kenapa sih? Rela kehilangan milik. Bukan berarti tidak menikmati. Ayat 39. Matius 10 ayat 39. Ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa itu jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Jangan mempertahankan kesenangan. Ada jalan-jalan boleh, nggak jalan-jalan juga boleh. Punya rumah ada kolam renangnya bisa, nggak ada nggak apa-apa. Rumah pribadi, haleluya. Kontrakan, haleluya. Itu maksudnya. Bukan terus kita jadi orang miskin ya Pak, kita minta-minta, kita sederhana. Sederhana itu apa? Sederhana nggak harus sumpang samping, saudaraku. Rela kehilangan milik. Itu bukan berarti tidak menikmati hidup. Percaya, hidup jadi indah, saudaraku. Seperti seorang pemain tanpa beban. Ini Kristen tuh sampai di sini baru murni. Kalau you masih punya keinginan macam-macam, nggak bisa jadi Kristen. Jalani hidup ini. Bagaimana merubah diri menjadi anak-anak Allah, itu yang utama. Entah sudah naik mobil pribadi atau sewaan atau rumah kontrak atau rumah pribadi, nggak masalah. Ya Pak, kalau saya sih tahun bulan depan kalau nggak keluar rumah bisa diusir. Ya udah, jalani aja. Sekarang gimana caranya berusaha?
Kalau diusir, pindah rumah kecil. Kalau bisa ada jalan keluar, tetap di situ. Di setel geblek. Tapi bukan tidak bertanggung jawab. Hati kita tetap teduh di tengah-tengah badai. Oh, Tuhan senang yang begitu. Teruskan. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ya, demi Tuhan semua ini. Terus? ia akan memperolehnya. Dia punya nyawa lain. Dia punya kesenangan lain. Dan kesenangan ini yang saya tawarkan. Kesenangan ini yang saya promosikan. LB3 itu yang saya promosikan. Kalau anak remaja pemuda sekarang kan udah mulai lancar tuh bilang LB3. Dia belum tahu apa-apa dah. LB3 enggak apa-apa. Terus dicekokin terus LB3. Satu hari mereka pasti akan merekah. Dan paling tidak udah masuk di pikiran mereka, dunia ini bukan rumahku. Bagus. Itu kuat sekali loh. Kuat sekali itu. Coba Anda renungkan, itu kuat sekali. LB3 itu kuat sekali. Kuat sekali. Nih ya, saya nggak harapkan ya, satu kali dia misalnya di penjara atau ada masalah, dia ingat dunia bukan rumahku. Bertobatnya lebih cepat dari orang tidak tahu LB3. Saya jalan dengan seorang anak orang yang sangat kaya raya. Saya bilang, kamu ingat orang kaya sukar masuk surga. Saya ngomong betul. Hartanya bukan miliar, triliun, saudara. Triliun hartanya. Saya bilang gini, orang kaya sudah masuk surga. Hidup kita cuma 70 tahun. Kalau sudah mati, kamu gak bisa berlaku. Kita gak bisa berlaku. Saya ngomong. Dia mau dengar mau gak dengar, saya udah hajar dulu. Saya hajar. Kalau saya mau cari keuntungan sama dia, saya gak mau ngomong yang begini begitu. Saya gak mencari keuntungan. Nothing tulus. You kenal saya boleh, gak kenal boleh. Kalau dulu saya hati-hati ngomong, karena saya bisa kehilangan income. Anda percaya saya ngomong ini? Saya gak takut gak kenal dia. Gak bisa dibeli kalau orang sudah mulai mengenal kebenaran. Ada kesenangan lain. Nah, kesenangan ini yang saya tawarkan kepada saudara. Kalau Anda masih kelas beragama, saudara masih kelas mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Masih mudah-mudahan, masih gambling, masih spekulasi. Tapi kalau sudah kehilangan milik, surga udah dimiliki dia sejak di bumi ini. Kekristenan itu begitu. Bukan mudah-mudahan masuk surga, sudah jadi anak Allah dan membuktikan sebagai anak Allah dalam seluruh kelakuannya. Terus ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kalau menyambut pendeta, nah, bukan pendeta. Kamu itu siapa? Murid-murid Yesus waktu itu. Gembel, nggak punya masa depan. Menyambut mereka sama juga bikin sengsara, betul? Yang dibawa murid-murid itu apa? Injil Tuhan Yesus Kristus. Gembel, saudara, nggak ada masa depan di dunia ini. Yang menyambut kamu menyambut aku. Karena mereka betul-betul representasi dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau saya mengajarkan berkat jasmani, saya representasi dari siapa? Saya mewakili siapa? Tuhan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat muatan kepalanya. Murid-muridnya juga seperti itu hidupnya. Ini bukan berarti lalu sekarang saya secara fisik ikut-ikutan. Tidak. Secara fisik beda. Tapi batin saya harus sama seperti mereka. Rela kehilangan apapun untuk Tuhan. Sama. Yang menerima kamu menerima aku. Yang menerima aku menerima Bapa di sorga. Kekristenan itu begitu. Tuhan berkati.